Kelas emergensi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan lewat koordinatnya, kita kuliah 2 kali ya, sekarang sama minggu depan. Untuk sekarang silakan kelompok 1 yang presentasi. Nanti gini, materi ini dibuat papernya, dibuat ringkasannya sebagai tugas yang bisa saya sebagai nilai nanti ya, masing-masing sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Minggu depan silakan kelompoknya itu langsung dah kumpul ininya nanti. Saya lihat di awasannya belum dibuat sama Dokter Wirata ya. Enggak dok, belum ada dokter yang memasukkan slot apapun di WhatsApp. Nah, awasannya ada nama mata kuliahnya enggak? Ada dok, kalau di saya ada. Oh, kalau ada, kemarin saya lihat kok tidak ada. Bisa dikumpul di awasan, saya kasih slotnya. Apakah dosen lain sudah buat slot? Halo. Kemarin sudah sempat dok Krisna aja satu. Enggak dok, kemarin sudah sempat dok Krisna aja yang nambahin slot untuk penugasan. Ya, nanti untuk kalian saya buatkan slotnya untuk masing-masing kelompok bisa mengupload eh, tugasnya. Tolong dikirim buat WA aja dulu anunya, nama-nama kelompok, masing-masing kelompok itu. Apa kelompok itu sudah dibagi di slot? Kalau sudah aman, kalau enggak berarti saya harus tidak bisa mengikuti slot kelompok berarti gitu loh. Kalau ada slot kelompoknya berarti spesifik dia masing-masing kelompok. Bagaimana jawabannya? Berapa orang kelasnya ini? Eh, Jumlah mahasiswa. Kelasnya itu ada 28 orang dok. Total semua mahasiswa yang harusnya ikut. Tapi hari ini di sini baru join 25 orang. Oh gitu ya. 28 orang. Ini gimana caranya absennya? Kalau kuliah-kuliah sebelumnya. Kuliah dosen sebelumnya siapa? Dok Krisna dok. Baru 1 orang. Iya, untuk kelas dengan Dok Yudi masih belum dilaksanakan dok, karena beliau masih belum ada waktu. Oh, absennya gimana caranya? Nggak ada absen. Kalau yang sama Dok Yudi dan Dok, Dok Yudi kemarin itu saya screenshot anggotanya dok. Jadi nanti absennya tanda tangan, terus yang dibolehkan tanda tangan itu hanya yang anggota yang join saja dok. Oke. Nanti boleh juga begitu caranya. Hari ini kelompok 1 siapa orangnya? Mungkin saya kirimkan nama-nama pembagian kelompoknya di WhatsApp pada dokternya dok. Ya, boleh. Berapa jam, berapa menit kuliahnya? Aja waktunya. Seharusnya 2 SKS dok, 100 menit. Mana? Eh, SKS tidak 100 menit. 50 menit kalau 2 SKS. oh nggih, seharusnya 2 SKS. Nanti untuk saya tugasnya buat saya topik ini aja ya. Saya masing-masing kelompok dibuatkan apa namanya? Apa namanya? Buat jadikan kayak paper gitu, paper kecil aja yang ada isinya mulai dari awal kasus mama trauma gitu, mulai dari awalnya tanda klinis dan sebagainya sampai tindakan, kemudian obat yang diperlukan itu bagi saya.
supaya nanti bisa tidak usah UTS. Halo, Dokter. Untuk sekarang apakah langsung dimulai presentasinya nih, Dok? Untuk nama-nama kelompoknya sudah Tiang kirimkan di WA, Dok. oh ya ya, ini saya mau buat absen ya, absen Google Form aja. Baik, dokter izin bertanya untuk presentasi kelompok 1, apakah sudah dapat dimulai? Ya, boleh boleh. Izin share screen. Ya, Selamat malam kepada Dok Soma dan teman-teman mata kuliah elektif Emergency Veteriner. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai trauma toraks dan trauma abdominal. lanjut. Adapun anggota kelompok kami yaitu Yuda Maulana Fikri dengan NIM akhir 039, Angel Marinda dengan NIM akhir 029, Niputu Leoni dengan NIM akhir 064, Janet Chandra dengan NIM akhir 092, saya sendiri Ladiva Pinka dengan NIM akhir 106, Tiara Kusuma dengan NIM akhir 136, dan Iputu Wibi Putra dengan NIM akhir 165. Next slide. Yang kelompok 1 hadir semua nggak? Ada yang hadir, Uh, ada yang nggak hadir. Untuk kelompok 1 hadir semua, Dok. Ya, Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selamat malam dokter. Saya Niputu Leoni dengan NIM akhir 064. Di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari trauma. Jadi trauma merupakan kerusakan jaringan tubuh akibat gaya mekanik dari luar, seperti benturan, tekanan, atau luka tusuk. Akibatnya ini bisa menimbulkan gangguan pada struktur maupun fungsi tubuh. Dalam kedokteran hewan, trauma dapat dibagi menjadi dua jenis trauma, yaitu ada trauma tubuh. suaranya coba diperbaiki, bergema ya. Bergema Eh, suara. Mohon maaf dokter, apakah sudah Masih bergema. Coba di sudah dokter? Sudah tidak? masih pakai berapa device? Pakai 2 device. Hanya satu dokter. Ya, coba. Yuk. Saya lanjutkan. Di sini trauma terdapat dua jenis, yaitu ada trauma tubuh, misalnya akibat dari kecelakaan, tertabrak kendaraan, Apa yang, atau halo, coba dengar. Apa yang lain juga mendengar gangguan, noise nggak? Temannya. Lain ini udah. Enggak, ada sedikit, Dok, tapi suaranya masih bisa terdengar jelas. Oh gitu. Ya, silahkan kalau gitu.
Kalau Wayan Gita Prasanti dengarnya kayak apa? Bukan. Ya, lanjut. Untuk selanjutnya ini trauma dapat bisa ada trauma tubuh, trauma mental. Kemudian untuk trauma sendiri penanganan awalnya pasien dapat mengikuti prinsip ABC yaitu airway, breathing, dan circulation. Ini untuk memastikan jalan nafas, pernapasan, dan sirkulasi tetap stabil. Saat ini pemeriksaan dengan flash ultrasound banyak digunakan karena mampu mendeteksi perdarahan internal dengan cepat dan lebih efisien dibandingkan pemeriksaan ronsen konvensional. Bisa di next. Kemudian ada dua jenis trauma yaitu trauma toraks dan trauma abdomen. Untuk trauma toraks ini terjadi ketika terdapat cedera pada dinding dada, paru-paru, jantung, pleura, atau diafragma. Penyebabnya bisa karena benturan keras maupun luka tusuk. Untuk gejalanya yang sering muncul ini meliputi sesak napas, kemudian napas yang cepat, kulit kebiruan, serta penurunan suara napas saat auskultasi. Untuk komplikasinya yang dapat terjadi antara lain pneumotoraks, hemotoraks, kontusio paru, tamponade jantung, dan ruptur diafragma. Dan untuk diagnosis awalnya biasanya dapat dilakukan untuk ronsen toraks, namun untuk akurasinya ini dapat meningkat bila dikombinasikan dengan CT scan dan fokus ultrasound. Kemudian yang kedua ada trauma abdomen, di mana trauma ini melibatkan cedera pada dinding perut atau organ dalam seperti hati, limpa, ginjal, dan usus. Cedera ini dapat menyebabkan perdarahan, ruptur organ, atau infeksi pada rongga perut. Trauma tumpul biasanya mengakibatkan pecahnya organ padat dan perdarahan internal. Sedangkan trauma penetran dapat menyebabkan kontaminasi isi perut. Untuk gejala klinis yang umum antara lain perut membesar, nyeri saat direkam, muntah, kolaps, dan tanda-tanda shock. Untuk pemeriksaan dapat menggunakan tes ultrasound, ronsen, atau CT scan bila dibutuhkan untuk hasil yang lebih benar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya terkait apa itu trauma dan juga jenis-jenisnya. Untuk berikutnya dari kami akan melanjutkan untuk membahas untuk belajar trauma dari sebuah kasus atau studi kasus, yaitu berjudul Diagnosis and Surgical Treatment of Delayed Traumatic Diaphragmatic Hernia with Hepatothorax and Enterothorax in a Small Dog. Jadi pada kasus ini untuk sinyalemen sendiri itu pasien merupakan sejenis anjing dengan ras teddy bear, usia 8 tahun dengan kelamin jantan dan sudah terkastrasi. Berat badannya itu 3,9 kg. Untuk anamnesa sendiri, seekor anjing jantan dengan ras teddy bear yang berusia 8 tahun memiliki riwayat vehicle trauma atau trauma kendaraan sekitar 6 bulan yang lalu. Nah, pada waktu tersebut, pasien telah menjalani eksplorasi laparotomi, dan dari eksplorasi tersebut itu ditemukan bahwa tidak adanya kerusakan visceral atau pada bagian organ dalamnya. Nah, namun 5 bulan kemudian, pasien itu menunjukkan gejala batuk berat selama 1 bulan sebelum berkunjung akhirnya ke rumah sakit untuk di kasus ini sendiri. Nah, untuk batuk itu sempat disembuhkan dengan pemberian azitromisin, namun tetap menunjukkan gejala batuk sesekali dengan frekuensi yang cukup masih lumayan sering. Nah, maka dari itu dibawa ke rumah sakit untuk bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik, di mana anjing berada dalam kondisi mental yang baik dengan suhu 38,6 derajat Celcius dan detak jantung 104 kali per menit. Pada pemeriksaan fisik, toraks anjing terasa sensitif saat palpasi, dengan tanda rasa sakit yang jelas. Lalu dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu radiografi, dapat dilihat pada gambar A dan B menunjukkan bahwa ada bayangan tubular berpenyinaran
rendah di rongga dada dengan dinding yang jelas. Dan hal ini menandakan adanya struktur yang tidak biasa di rongga dada yang dicurigai dengan hernia diafragma. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar C dan D. Setelah pemberian barium sulfat melalui tabung orogastrik, dilakukan pemeriksaan X-ray ulang 30 menit kemudian, di mana X-ray ini menunjukkan bahwa bayangan tubular tersebut mengandung sejumlah besar suspensi barium yang mengindikasikan bahwa usus kecil telah memasuki rongga dada melalui lubang hernia diafragma. Lalu dapat dilihat pada gambar E dan F, 2 jam dan 30 menit setelah pemberian barium terlihat bergerak ke sekum yang terletak di rongga dada. Dan hal ini mengkonfirmasi bahwa sekum telah mengalami herniasi ke dalam rongga dada. Next slide. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar G, H, dan I bahwa setelah 4 jam 30 menit, sebagian kecil barium masih berada di sekum. Namun sebagian besar barium sudah memasuki kolon dan rektum yang berada di rongga perut. Dan ini mengindikasikan pergerakan organ-organ setelah hernia terjadi. Lalu pada gambar J, K, dan L, setelah 21 jam dan 30 menit pemberian barium, seluruh barium telah bergerak ke kolon dan rektum yang terletak di rongga perut, menunjukkan bahwa hernia telah teratasi dan barium tidak lagi berada di rongga dada. Setelah itu ada juga pemeriksaan ultrasonografi yang dapat dilihat pada gambar ini. Adanya massa jaringan lunak di lobus hati kanan dengan sedikit cairan antara miokardium dan jaringan lunak tersebut. Penemuan ini semakin menambah kecurigaan terhadap hernia diafragma. Dan juga ada pemeriksaan darah dan juga tes biokimia, di mana pemeriksaan darah meningkatkan jumlah trombosit sebesar 541 kali 10 pangkat 9 per liter, dan juga tes biokimia yang mengungkapkan kadar alkali fosfatase di mana 317 unit per liter. Next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas triage dan tindakan emergensi. Yang pertama, pada triage, pada kasus ini pasien datang dengan gejala utama yaitu batuk dan tanda-tanda distress respirasi. Berdasarkan pemeriksaan klinis dan hasil pencitraan, diketahui bahwa terjadi herniasi diafragma yang menyebabkan hati dan sebagian usus berpindah ke rongga toraks atau disebut hepatotoraks dan enterotoraks. Kondisi ini menyebabkan gangguan pernafasan karena organ abdominal menekan paru dan jantung. Namun secara hemodinamik pasien masih stabil, sehingga dikategorikan sebagai emergency stabil atau triage kuning merah, yang artinya pasien tidak dalam kondisi henti nafas atau shock berat, tapi tetap perlu untuk penanganannya karena untuk mencegah terjadinya gagal nafas. Boleh di next. Selanjutnya adalah tindakan emergensi. Tindakan emergensi yang dilakukan difokuskan untuk menstabilkan sistem respirasi dan sirkulasi sebelum operasi. Itu pertama, diberikan oksigen suplemental melalui masker untuk membantu saturasi oksigen. Kemudian lakukan pemantauan tanda vital seperti frekuensi nafas, nadi, suhu, dan pemberian cairan infus untuk menjaga sirkulasi darah tetap baik. Selanjutnya, sebagai tindakan preoperasi, diberikan analgesik meloxicam untuk mengurangi nyeri dan peradangan, serta antibiotik ceftiofur sodium untuk mencegah infeksi. Setelah itu, kondisi pasien dinilai cukup stabil, dilakukan persiapan anestesi umum menggunakan propofol sebagai induksi dan isofluoren dalam oksigen sebagai pemulihan, serta ventilasi mekanik untuk menjaga pertukaran udara selama tindakan berlangsung.
Jadi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan pasien dalam kondisi optimal sebelum dilakukannya tindakan definitif berupa herniorrhaphy yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nanti kuliah. Baik, selanjutnya saya akan menggantikan rekan saya yang sedang masalah. Jadi Apa itu? kenapa Siapa? Dok? Siapa yang Rekan saya Wibi, saya Tiara. kenapa Wibi? Katanya sedang mati listrik, Dok. Izin melanjutkan. Jadi dari persiapannya sendiri ini anestesi atau preoperasinya itu pasien distabilisasi, yaitu dilakukan anestesi umum. Terus untuk sebagai pemeliharaannya itu tuh pakai isofloran. Dan anjingnya ini diposisikan dalam dorsal recumbensy. Jadi teknik bedah yang dilakukan atau pendekatan bedah yang dilakukan itu ventral midline laparotomy. Ini insisinya berlangsung kurang lebih 8-10 cm kaudal dari prosesus xiphoideus. Terus bisa dilihat dari gambar atas itu tuh panahnya nunjukin lobus hati yang udah masuk ke diafragma, dan yang di bawah gambar bawah itu tanda panah putih itu menunjukkan hernianya atau lubang hernianya, dan yang panah biru itu menunjukkan lobus hati yang masuk. Jadi ditemukan lobus hati, usus halus, dan sekum yang masuk ke rongga toraks melalui lubang hernia dari sisi kanan dari diafragma. Organ ini kemudian dikeluarkan secara perlahan untuk menghindari trauma dan pendarahan. Selanjutnya, rongga toraks ini dicuci atau di lavage menggunakan NaCl fisiologis hangat, dan residunya ini diaspirasi atau diserap dengan kasa steril. Sebelum penutupan diafragma itu dievaluasi organnya agar tidak adanya iskemia dan nekrosis, lalu dikembalikan ke posisi anatomis yang seharusnya. Selanjutnya ada perbaikan diafragma. Jadi lubang hernia ini dijahit pakai pola simple intracted suture, itu dari arah sternum ke lateral. Terus sebelum jahitannya itu ditutup atau diafragmanya ditutup, itu dimasukkan extension tube dengan hubungan syringe untuk mengeluarkan cairan, juga memulihkan tekanan di intratoraks. Selanjutnya itu penutupan rongga abdomen, jadi memastikan rongga abdomen ini tertutup tanpa adanya bleeding atau kebocoran udara. Juga tujuan dari penanganan ini itu adalah mengembalikan posisi anatomi organ karena ini hernia, juga memulihkan fungsi diafragma sebagai sekat antara abdomen dan toraks, juga mengembalikan tekanan negatif intratoraks untuk respirasi atau fungsi dari paru-parunya, dan mencegah komplikasi seperti atelektasis, peritonitis, juga gangguan perfusi organ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kalau yang nggak ikut menjelaskan nggak dapat nilai presentasi ya. Yang nggak ikut presentasi nggak saya kasih nilai. Baik, izin melanjutkan. Jadi selanjutnya adalah treatment pasca operasi. Jadi setelah dioperasi, pasien diberikan terapi cairan yang dimana terapi cairan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan juga hidrasi tubuh. Yang cairan yang diberikan berupa NaCl 0,9% dengan laju pemeliharaan 2 ml per kilogram. Kemudian diberikan juga analgesi melalui infus, yaitu lidocaine dengan dosis 2 mg per kilogram per jam untuk meredakan
juga mengurangi stres pasca operatif. Kemudian diberikan juga antiinflamasi meloxicam dengan dosis 0,1 mg per kilogram secara subkutan setiap 24 jam sekali. Kemudian diberikan juga antibiotik ceftiofur sodium. Ini untuk mencegah infeksi sekunder setelah operasi, diberikan dengan dosis 7 mg per kilogram melalui intravena setiap 8 jam sekali. Kemudian untuk hasilnya itu setelah 4 hari, pasien tampak nafsu makannya dan juga urinasinya sudah tampak normal, namun di saat dipalpasi terdapat sedikit respon nyeri. Kemudian setelah 10 hari, kondisi pasien sudah baik dan juga pasien sudah aktif. Kemudian untuk makan dan urinasinya sudah normal. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, jadi trauma kendaraan ini dapat menyebabkan robekan diafragma yang tidak selalu menimbulkan gejala klinis yang segera. Sehingga Gus, hidup listrik Gus. Ada orang bang nilai hidup listrik nggih. sampun dok. Maro jangan nilai, maro hidup listrik. Nggih. Lanjut. Baik, sehingga hernia diafragma traumatik ini dapat berkembang secara kronis dan terdeteksi beberapa bulan kemudian. Jadi riwayat trauma ini memiliki peran penting dalam mengarahkan kecurigaan diagnostik, terutama ketika pasien menunjukkan gangguan respirasi progresif tanpa penyebab lain yang jelas. Penanganan kasus ini dilakukan secara terstruktur melalui stabilisasi praoperatif, diikuti laparotomi dan perbaikan defek diafragma, yang menghasilkan pemulihan klinis yang baik. Jadi pendekatan yang cepat dan tepat terhadap pasien dengan riwayat trauma yang sangat penting untuk mencegah komplikasi respirasi serius akibat herniasi organ yang tertunda. Baik, Sudah selesai ya. ya dokter. Ya, kalau sudah selesai, mungkin ada saatnya diskusi ya. Silakan bertanya temannya. Dan yang presentasi mempersiapkan diri untuk menjawab. Emergensinya tindakan. Kalau pembedahan itu seberapa ya? Pokok-pokok emergensi awal sebelum pembedahan itu apa? Coba Abi, Wibi Putra coba. Ini kan traumatik. Apa yang mengalami traumatik, Wibi Putra? Baik dok, jadi yang mengalami trauma itu di bagian diafragmanya dok. Diafragma. Tadi apa penyebabnya? Jadi pada kasus ini anjingnya kan tertabrak di saat itu, tapi tidak menimbulkan gejala seperti kayak batuk gitu, tapi setelah sebulan kemudian baru mengalami batuk gitu dok. Apa emergensi yang bisa dikategorikan sebagai emergensi dia?